Bapak maaf, izin sebelumnya Pak. Bapak nggak ada suaranya ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Tidak dengar suaranya. Bapak maaf, saya udah keluar masuk Zoom. Kirain saya Zoom saya yang ini Pak, yang bermasalah. Soalnya nggak ada suaranya. Iya Pak. Bentar. Cek. Udah, kedengeran? Sudah ada Pak. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Gambarnya ada ya? Ada Pak. Oke, kita ulang berarti ya. Nah, di antara salah satu parameter keberhasilan marketing atau pemasaran itu adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Ya, jadi nanti kepuasan pelanggan ini akan menentukan perilaku konsumen ya. Kita kan sudah pelajari itu sebelumnya. Apakah kemudian konsumen akan memutuskan untuk membeli atau bahkan memutuskan untuk membeli lagi, gitu ya, ketika dia sudah merasa puas dengan produk yang dia beli, gitu ya, produk yang kita tawarkan. Atau bahkan sebaliknya, kalau dia tidak puas, mungkin customer akan melakukan penolakan atau bahkan tidak ingin beli lagi, gitu ya. Nah, atau bahkan melakukan remarketing, ya. Jadi dia menceritakan kekurangan atau keburukan dari produk kita kepada customer lain atau kepada orang lain. Nah, sehingga kepuasan pelanggan ini menjadi sangat penting dalam aktivitas marketing kita, gitu ya. Nah, menurut Oliver, ya, ini sekilas menurut para ahli, kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapan. Begitu juga dengan Kotler, kurang lebih sama ya. Kepuasan adalah tingkat kepuasan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Begitu juga menurut Nasution, kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk yang dikonsumsi. Nah, kalau kita garis bawahi di sini, ada dua kata kunci, yaitu adalah harapan, ya, dan kemudian kinerja atau hasil yang dirasakan. Jadi kepuasan itu tercapai apabila hasil yang diperoleh oleh customer, gitu ya, itu sesuai dengan harapannya, ya, atau sesuai dengan ekspektasinya. Nah, sesuai dengan ekspektasinya, jadi ciri pelanggan yang puas itu pertama dia akan loyal terhadap produk, ya. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Jadi kalau dia sudah puas dengan produk yang kita jual, ya, maka dengan sendirinya dia juga akan melakukan marketing kepada orang lain, gitu ya. Dia akan bercerita, dia akan menyampaikan, merekomendasikan, gitu ya, untuk membeli atau menggunakan produk kita, gitu ya. Ini kalau customer itu puas, maka itu menjadi hal yang sangat penting, gitu, karena customer itu justru bisa jadi juru marketing kita juga, gitu ya. Dia ikut menawarkan produk kita tanpa kita bayar, tanpa kita paksa, ya, tanpa kita minta. Ketika dia sudah merasa puas, maka dia akan menjadi juru marketing kita kepada orang lain, melakukan komunikasi mulut ke mulut. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan menjadi pertimbangan utama ketika membeli merek lain. Jadi kalau customer itu sudah loyal, sudah puas dengan produk dan servis kita, maka ketika dia ingin membeli produk yang lain atau membeli dari perusahaan lain, maka produk atau perusahaan kita akan menjadi benchmark-nya. Dia akan membandingkan dengan produk atau perusahaan kita, gitu ya. Oh, kalau beli di sana itu dapat bonusnya gini-gini misalkan, gitu ya. Oh, itu beli di sini produknya lebih bagus dan sebagainya. Itu akan menjadi benchmark-nya dia, gitu ya. Ketika dia ingin
membeli produk di tempat yang lain. Nah, elemen kepuasan pelanggan yang tadi beberapa kali disinggung juga di penjelasan teorinya, adanya yang namanya ekspektasi, ya, ekspektasi atau harapan. Ekspektasi atau harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa tersebut. Jadi ekspektasi itu terjadinya sebelum dia membeli, gitu ya. Sebelum membeli dia sudah memiliki ekspektasi atau harapan. Harapan bagaimana nanti produknya ya atau jasanya akan diterima ketika dia memutuskan untuk membeli. Ya, dia memiliki ekspektasi, dia memiliki harapan-harapan. Kemudian yang kedua adalah performance, ya. Performance pengalaman ketika dia sudah membeli, gitu ya. Sudah membeli, kemudian pengalamannya seperti apa, aktualnya, gitu ya. Realitinya seperti apa, ya. Apakah memang barang yang dia beli itu benar berguna, ya, bermanfaat sesuai dengan yang ditawarkan, ya, atau jasa yang diberikan memang sesuai dengan harapannya, gitu ya. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah ada komparasi, gitu ya. Customer, pelanggan itu akan melakukan komparasi atau perbandingan, ya, perbandingan antara performance dengan ekspektasinya, ya, perbandingan antara realita dan harapan, gitu ya. Nah, jadi ada customer akan melakukan komparasi, membandingkan harapan kinerja barang atau jasa sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa. Jadi ekspektasi sebelum membeli apakah sama dengan realita kinerjanya ketika sudah dibeli, gitu ya. Itu akan dibandingkan, akan dikomparasikan, ya. Sehingga ini kemudian disimpulkan menjadi sebuah teori, ya. Ada teori expectation confirmation theory, ya, dari Oliver. Yang pada intinya adalah kepuasan itu adalah perbandingan antara performance dengan ekspektasi, gitu ya. Kepuasan itu adalah perbandingan antara kinerja, ya, atau performance dengan harapan, dengan ekspektasi, ya. Itu namanya ekspektasi confirmation theory, ya. Teori ekspektasi dan konfirmasi. Nah, kalau digambarkan modelnya seperti ini, gitu ya. Jadi sebelum dia membeli, ya, pre-consumption stage ini, ya, dia tuh memiliki ekspektasi. Nah, ekspektasi ini bisa sangat besar, bisa dia menaruh harapan yang sangat besar terhadap produk yang kita jual atau kita tawarkan, gitu ya. Nah, kemudian setelah dia membeli, ini ada garis putus-putus, ini adalah garis keputusan, gitu ya. Dia membeli atau tidak. Nah, ketika dia sudah membeli, maka dia akan memiliki performance, gitu ya. Kinerja yang dia terima itu seperti apa, gitu ya. Hasil ataupun kualitas barang yang dia beli itu seperti apa. Nah, kemudian dia akan melakukan konfirmasi, melakukan komparasi tadi. Dia akan membandingkan dengan ekspektasi antara performance yang dia terima, yang dia rasakan, aktualnya, realitanya, dia akan bandingkan dengan ekspektasi. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menjadi satisfaction, yang akan menjadi kepuasan, gitu ya. Nah, ketika sudah tercipta kepuasan, maka nanti endingnya adalah repurchase intention atau repeat order, ya, membeli kembali atau menggunakan jasa kita kembali, ya, ketika terbentuk satisfaction. Tapi kalau misalkan ketika konfirmasi antara perceived performance dengan ekspektasi ini ternyata mengecewakan, ya, maka ini nggak akan menuju ke satisfaction, gitu ya. Dia akan jadi retention, gitu. Dia akan menyesal, gitu, akan kecewa karena sudah membeli atau menggunakan produk atau jasa kita. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu kita pahami adalah macam-macam ekspektasi, ya, macam-macam ekspektasi pelanggan. Nah, jadi ada will expectation, ya. Ada ekspektasi atau harapan tingkat kinerja yang diperkirakan konsumen. Jadi pelanggan itu sudah memperkirakan, ya, sudah memperkirakan hasil yang diperoleh itu akan seperti apa sebelum dia membeli, ya, sebelum dia memutuskan membeli, dengan dia dapat
beberapa informasi, mungkin dari brosur, mungkin dari iklan, dari internet dan sebagainya. Ya, pelanggan akan memiliki yang namanya will expectation, akan memiliki harapan yang diperkirakan gitu ya. Nah, dia sudah ada gambaran nih. Ya, misalkan kalau kita buat skala 1 sampai 10, misalkan ekspektasi dia 8 misalkan gitu ya. Ekspektasi dia 8. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sold expectation ya. Tingkat kinerja yang dianggap sepantasnya dia akan terima gitu ya. Jadi sold expectation ini berada di bawah will expectation gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi will expectation, misalkan dari dia dapat informasi tentang produk jasa kita, dia memberikan ekspektasi misalkan 8 gitu ya. Kalau kita buat skala angka, misalkan ekspektasi dia 8. Nah, kemudian sold expectation-nya ya perkiraan ekspektasi harapan yang pantasnya dia terima, misalkan 7 lah gitu ya. Misalkan, oh ini kualitasnya kira-kira 8 nih, tapi kalaupun ternyata realitanya dia dapat 7 ya, yang dia terima, dia itu masih bisa menerima gitu. Dia masih bisa merasa puas gitu ya. Jadi ada sold expectation ya. Tingkat kinerja yang dianggap sepantasnya dia terima. Jadi dari angka 8 misalkan, ya dia dapat 7 lah gitu ya. Realitanya misalkan. Karena kan memang pasti ekspektasi itu di atas dari realita gitu ya. Dia pasti akan berharap ada sold expectation. Nah, tingkat kinerja dianggap sepantasnya dia terima. Kemudian yang berikut adalah ideal expectation. Ya, ideal expectation ini adalah tingkat kinerja terbaik yang diharapkan gitu ya. Nah, kalau yang tingkat kinerja terbaik yang diharapkan ya pasti kalau kita buat skala gitu 1 sampai 10 ekspektasinya pasti 10 gitu ya. Nah, maka ideal expectation ini adalah angka yang paling tinggi nih gitu ya. Angka ekspektasi, angka harapan dia paling tinggi ya. Misalkan ideal ekspektasinya 10, kemudian will expectation-nya 8 ya, sold expectation-nya 7 lah gitu. Nah, tapi kemudian ketika dia sudah memutuskan membeli, sudah memutuskan memakai produk atau jasa kita, ternyata yang dia terima itu cuma di angka di skala 6 misalkan. Nah, karena ini berada di bawah sold expectation dia, di bawah will expectation-nya dia, maka kesimpulannya dia akan merasa kecewa gitu ya. Dia akan merasa kecewa gitu ya. Dia punya informasi yang begitu banyak gitu ya, sehingga dia memiliki will expectation, dia menaruh ekspektasi di angka 8 ya. Kemudian kemudian ternyata realitanya cuma dapat 6 gitu. Nah, ini kan jauh gitu, apalagi dari angka 10 tadi gitu ya. Nah, maka pasti nanti kesimpulannya dia akan kecewa gitu. Jadi kesimpulan tidak terbentuk satisfaction. Nah, kalau misalkan terbentuk satisfaction adalah ketika dia berharapnya 8 gitu ya. Kemudian dia dapat itu minimal 7 gitu. 7 atau 8 itu mungkin masih bisa dianggap satisfaction gitu ya, dianggap puas gitu ya. Karena ada angka will expectation-nya gitu ya. Atau bahkan mungkin didapat 9 atau dapat 10. Nah, itu pasti lebih bagus lagi karena sesuai dengan ideal expectation-nya dia. Gitu. Nah, ketika barang ya atau jasa yang dia terima ya, nanti dia akan membandingkan dengan ekspektasi ya. Dengan ekspektasi dia akan membandingkan performance-nya, kinerjanya. Nah, ketika produk ya atau barang atau jasa yang dia terima ya, dia akan membandingkan dengan ekspektasinya. Nah, itu bisa terjadi 3 kondisi, ya. Bisa terjadi 3 kemungkinan. Nah, yang pertama adalah positive disconfirmation ya. Produk dapat berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Nah, berarti kalau ekspektasinya adalah 8, ternyata produknya dapat nilai performance-nya 9. Nah, ini berarti
positif disconfirmation, ya, terjadi diskonfirmasi positif gitu ya. Pelanggan menilai performance dari produk tersebut adalah positif gitu. Kalau dia will expectation-nya 8 tapi ternyata realitanya dia dapat 9 gitu ya. Yang dia rasakan ternyata nilainya 9. Nah, kemudian akan terbentuk positif disconfirmation. Ya, produk dapat berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Nah, kemudian bisa juga terjadi kondisi simple confirmation. Ya, produk dapat berfungsi seperti yang diharapkan. Misalkan dia tadi will expectation-nya 8. Nah, ternyata produknya dapatnya 8 juga gitu ya realitanya. Maka akan terjadi yang namanya simple confirmation ya. Simple confirmation ini ya biasa aja gitu ya. Ya dia satisfaction gitu ya. Dia puas ya, tetapi biasa aja gitu karena memang dari awal dia sudah memperkirakan bahwa dia akan dapat ekspektasinya di angka 8 gitu ya. Sehingga ketika dia dapat ternyata realitanya memang seperti yang dia peroleh, nah maka itu standar aja gitu ya. Level kepuasannya itu ya simple aja gitu ya, sederhana aja. Dia mendapat produk seperti apa yang dia harapkan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang harus dihindari adalah negative disconfirmation. Ketika produk berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan. Ternyata dari ekspektasinya 8, produknya ternyata cuma 5 atau cuma 4 gitu ya. Jadi ekspektasi itu dibentuk dari informasi. Ya. Informasi didapat dari mana? Ya dari promotion letter, ya dari iklan, dari salesnya dan sebagainya gitu ya. Dari informasi yang dia kumpulkan di brosur, di media dan sebagainya, itu akan membentuk ekspektasi gitu ya. Dia itu akan membentuk ekspektasi, akan membentuk harapan. Nah, ketika kemudian performanya produknya ketika dia beli digunakan oleh dia kemudian ternyata lebih buruk ya, maka terjadi namanya negative disconfirmation. Nah, ini yang harus dihindari. Kalau terjadi negative disconfirmation, maka ya sudah pasti customer tidak akan merasa puas gitu ya. Tidak terjadi satisfaction. Kalau tidak terjadi satisfaction, tidak akan terjadi yang namanya repurchase intention. Ya, tidak akan terjadi pembelian ulang, tidak akan terjadi loyalitas gitu ya, tidak terbentuk loyalitas. Bahkan mungkin nanti akan terjadi retention, terjadi demarketing dan sebagainya. Oke. Nah, pengukuran kepuasan pelanggan. Nah, ini setelah kita paham bagaimana kepuasan itu terbentuk gitu ya. Tadi kepuasan itu sederhana banget ya. Kebentuk itu cuma dari membandingkan antara performance dengan ekspektasi gitu ya. Performance dengan ekspektasi. Kalau dia sama performance dengan ekspektasinya, maka terbentuk simple confirmation. Kalau ternyata ternyata performance-nya lebih tinggi daripada ekspektasinya, maka terjadi positif disconfirmation. Nah, kebalikannya, kalau ternyata performance-nya lebih rendah daripada ekspektasinya, maka akan terjadi negatif disconfirmation gitu ya. Nah, setelah kita paham konsep berpikir tentang kepuasan pelanggan ya, tentang customer satisfaction, nah maka berikutnya bagaimana cara kita mengukurnya gitu ya. Nah, kalau menurut Kotler itu ada 4 metode ya yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Jadi feedback dari pelanggan itu bisa diukur dengan 4 metode. Yang pertama adanya sistem keluhan dan saran. Nah, ini adalah salah satu metode untuk mengukur kepuasan pelanggan kan. Kalau kita beli produk ya biasanya di kemasannya tuh ya ada customer service gitu ya, saran konsumen gitu ya, ada nomor HP-nya. Kalau sekarang mungkin ada akun sosial media dan sebagainya gitu ya, atau diarahkan untuk mengisi review ya, review di Google, review di aplikasi, misalkan dia pakai aplikasi gitu ya. Nah, adanya sistem keluhan dan saran ini menjadi bagian daripada cara mengukur kepuasan pelanggan gitu ya. Ada call center-nya ya, ada biasanya kalau produk ataupun jasa gitu ya, itu ada call center-nya gitu ya.
Nah, kita juga bisa menilai gitu ya, sebuah perusahaan itu memberikan kepuasan atau tidak kepada pelanggan dari seberapa cepat ya keluhan dan saran dari pelanggan itu ditangani gitu ya. Ya mungkin teman-teman bisa lihat, bisa cek sendiri ya beberapa penyedia jasa, provider jasa atau provider barang gitu ya. Kalau kita komplain, kalau kita nanya sesuatu itu cepat atau enggak dilayaninnya. Nah, itu menjadi tolak ukur juga seberapa besar perusahaan bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya gitu ya. Nah, berikutnya adalah survei, ya. Survei kepuasan konsumen. Nah, ini pasti sering ya teman-teman dapat survei. Ya, tiba-tiba dapat email atau dapat telepon gitu ya. Di survei kepuasan konsumen. Nah, ini biasanya sangat sederhana gitu ya. Sangat sederhana, paling 1 per 1 sampai 3 pertanyaan gitu ya. Misalkan bagaimana tanggapannya tentang produk A misalkan gitu ya. Sangat baik, baik atau tidak baik misalkan seperti itu. Biasanya survei kepuasan itu berupa closing question ya, berupa pertanyaan yang tertutup ya, namanya juga survei. Pertanyaan yang tertutup artinya jawabannya itu sudah ditentukan gitu ya. Jawabannya sudah ditentukan agar tidak melebar kemana-mana. Gimana menurut Anda tentang produk A misalkan gitu ya, baik, sangat baik, tidak baik misalkan. Nah, seperti itu. Atau baik, cukup baik, tidak baik. Nah, itu sudah ditentukan ya survei kepuasan konsumen. Nah, biasanya akan dilakukan secara berkala. Dilakukan secara random juga gitu ya, secara acak. Nah, jadi bedanya dengan sistem keluhan dan saran, kalau sistem keluhan dan saran ini perusahaan menunggu ya, perusahaan menunggu adanya feedback ya, masukan dari pelanggan gitu ya, untuk mengidentifikasi masalah perusahaan gitu ya, masalah produknya, masalah jasa dan sebagainya. Itu perusahaan itu pasif gitu ya, dia hanya menunggu adanya keluhan dan saran dari pelanggan. Nah, kalau survei kepuasan ini sifatnya aktif gitu ya, sifatnya aktif, perusahaan yang akan melakukan survei. Ya, baik itu survei dilakukan oleh internal ya, oleh internal perusahaan maupun survei yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi perusahaan itu bisa menggandeng pihak ketiga ya, membayar pihak ketiga untuk melakukan survei kepuasan gitu ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang penyedia jasa survei untuk kepuasan konsumen gitu ya. Antara ada lewat telemarketing, nanti lewat kuesioner dan sebagainya gitu. Nah, berikutnya adalah ghost shopping ya. Nah, ghost shopping ini lebih ke, pernah dengar nggak? Ghost shopping ini lebih sering digunakan oleh perusahaan penyedia jasa ya. Jadi perusahaan yang produknya adalah jasa gitu, bukan barang. Nah, ghost shopping ini perusahaan nanti akan menugaskan orang ya atau agensi yang tidak dikenal gitu ya oleh staf atau oleh karyawan perusahaannya dia sendiri gitu ya. Dia akan ditugaskan untuk dalam tanda kutip berpura-pura menjadi pelanggan gitu ya. Berpura-pura menjadi pelanggan, ya dia datang ke perusahaan ya. Nah, di situ nanti dia akan mendapatkan pelayanan ya kan dari perusahaan, dari staf perusahaan, dia akan mendapatkan pelayanan. Nah, kemudian nanti ghost shopper ini akan memberikan penilaian apakah dia puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan tadi atau tidak gitu ya. Jadi dia dibayar untuk berpura-pura sebagai pelanggan gitu ya. Nah, dari sini nanti perusahaan akan mendapatkan feedback gitu ya, mendapatkan feedback seberapa besar ghost shopper ini merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tadi gitu ya. Nah, jadi antara si ghost shopper dengan si staff ini dia nggak boleh saling mengenal gitu, karena kalau saling mengenal atau tahu gitu ya bahwa dia profesinya adalah seorang ghost shopper ya, pasti nanti dia akan pura-pura gitu kan, akan pura-pura memberikan pelayanan yang
baik gitu, yang bagus gitu ya, padahal sehari-harinya enggak. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan jasa ya seperti perbankan gitu, itu biasanya dia akan dalam jangka waktu tentu akan melakukan ghost shopping. Dia bayar orang atau bayar agensi pihak ketiga untuk berpura-pura menjadi pelanggannya, datang ke kantor, kemudian menanyakan sesuatu, ingin membeli produk dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian dia akan mendapatkan pelayanan yang sesuai real nggak gitu ya, sesuai dengan ekspektasi yang ditawarkan oleh perusahaan atau enggak, apakah sesuai SOP atau enggak gitu dan sebagainya. Nah, nanti itu akan dinilai dan akan dilaporkan kepada usernya, kepada perusahaan yang membayarnya tadi. Nah, saya sering ketemu tuh, saya pernah waktu kerja di distributor percetakan, saya sering ketemu gitu ya. Ada salah satu customer saya gitu ya, pelanggan customer saya itu, dia perusahaan percetakan besar ya, salah satu percetakan besar di Indonesia, itu dia punya jaringan percetakan tuh banyak, di Jakarta aja lebih dari 10 ya. Nah, dari kantor pusatnya itu dia menugaskan orang, membayar orang untuk keliling ke kantor-kantor cabang, gitu ya, pura-pura jadi pelanggan, mau cetak gitu ya. Nah, nanti di situ dia akan ngasih laporan ke bosnya di kantor pusat gitu ya. Bagaimana pelayanannya di cabang A, bagaimana pelayanan di cabang B gitu, sesuai SOP atau enggak dan sebagainya. Nah, itu namanya ghost shopping. Nah, kemudian berikutnya adalah loss customer analysis. Nah, perusahaan juga bisa melakukan analisis kehilangan pelanggan. Nah, di sini jumlah kehilangan pelanggan itu menggambarkan ketidakpuasan ya. Jadi kalau perusahaan melakukan riset terhadap lost customer ya, pelanggan-pelanggan yang hilang itu menggambarkan rate ketidakpuasan pelanggan terhadap perusahaan gitu ya. Nah, sehingga perusahaan akan menganalisa berapa besar kehilangan pelanggannya. Ini juga bisa dilakukan secara lewat survei ya. Jadi customer, misalkan hari ini si customer A beli misalkan gitu ya. Nah, untuk consumer goods misalkan gitu ya, barang yang habis pakai, harusnya dalam waktu 6 bulan atau dalam waktu 1 tahun dia beli ulang gitu ya, ada repeat order. Nah, ternyata dia tidak melakukan repeat order. Nah, perusahaan akan menanyakan kepada pembeli tersebut gitu ya, kenapa tidak melakukan repeat order gitu ya, kendalanya apa, masalahnya apa. Itu untuk melakukan analisis kehilangan pelanggan, namanya lost customer analysis gitu ya. Jadi kalau kita menjual produk misalkan, terutama produk-produk yang repeat order gitu kan, untuk customer yang cuma beli sekali misalkan, kok dia nggak beli lagi gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan lost customer analysis gitu ya, di telepon kah atau di hubungi kah gitu ya, kenapa tidak melakukan pembelian lagi, kendalanya apa, apakah ada ketidakpuasan sebagainya. Nah, ini menjadi input feedback bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya gitu ya, agar sesuai dengan ekspektasi. Oke. Nah, ini contoh survei kepuasan pelanggan ya, menggunakan skala Likert. Ya, skala Likert ini skala psikometrik yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nah, tadi ya, biasanya diberikan pertanyaan yang tertutup. Ya, closing question-nya, bagaimana menurut Anda tentang kualitas produk A? Atau kalau kita mau survei tentang kemasan, misalkan, kemasan produk A, misalkan. Nah, pelanggan akan diberikan beberapa pilihan, ya, beberapa skala. Ya, beberapa skala, bisa 1 sampai 3. Ya, ini bisa ada 2 model seperti Likert itu, bisa juga yang genap. Ya, yang genap 2 atau 2, 4, 6, 8 itu bisa juga. Misalkan ya atau tidak, setuju atau tidak, itu bisa juga gitu ya, setuju atau tidak. Tapi yang paling umum diberikan itu berupa
skala ganjil ya. Skala ganjil ada biasanya di tengah-tengah itu ada nilai netral. Misalkan baik, tidak baik, cukup baik gitu ya dia. Di tengah-tengahnya itu ada skala netral. Ya. Bisa jadi seperti itu. Atau sangat tidak baik ya. Ini kalau yang model 5 sangat tidak baik, cukup baik, baik, sangat baik ya. Cukup baik ini dia merupakan skala netral nih, yang ada di tengah-tengah gitu ya. Cukup baik, baik, sangat baik. Atau kemudian skala 7 ya. Oke. Sorry ada iklan sebentar. Ya. Atau skala 7 ya, 1 sampai 7 ya sangat tidak baik sekali, sangat tidak baik, cukup baik, baik, sangat baik sekali. Atau skala 1 sampai 9 ya. Sangat tidak baik sekali, sangat tidak baik, agak tidak baik, cukup baik, agak baik, baik, sangat baik sekali. Nah, ini contoh survei menggunakan skala Likert ya. Nah, jadi nanti dari kiri ke kanan ini akan memiliki nilai yang berbeda gitu ya. Semakin dia nilai yang buruk, nilainya akan lebih kecil gitu ya. Semakin buruk nilainya lebih kecil. Semakin baik nilainya akan lebih tinggi. Ini contoh perhitungan rumusnya ya. Total jumlah responden yang memilih dikali pilihan angka skor Likert ya. Misalkan kita pakai yang 3 lah, misalkan pakai yang 3. Pakai yang skala 3, misalkan kita punya 10 audiens ya. Kita punya 10 audiens. Yang memilih tidak baik itu ada 4 ya. Yang memilih cukup baik ada 3 misalkan. Nah, yang memilih baik ada 3. Nah, nanti tinggal kita hitung aja. Ya, nanti tinggal kita hitung ya. T kali angka skor Likert ya. Misalkan total jumlah respon yang memilih. Ya, misalkan baik itu adalah 100 misalkan gitu ya. Baik itu 100, cukup baik itu 50 misalkan, tidak baik itu 0, nanti tinggal dihitung aja. Ya, kan dihitung dia akan mendapatkan angkanya gitu ya. Akan mendapatkan angkanya. Nah, kemudian manfaat pengukuran kepuasan pelanggan ya. Yang pertama, ya dia bisa mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati, dan diterima atau tidak diterima pelanggan. Ini yang pertama adalah untuk mempelajari perilaku konsumen ya. Ya, perilaku konsumen itu kan persepsi konsumen. Persepsi konsumen ya, terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati, diterima atau tidak diterima oleh pelanggan gitu ya. Jadi dari survei ini, dari pengukuran kepuasan pelanggan ini kita bisa tahu perilaku konsumen kita, persepsi mereka terhadap mutu pelayanan kita seperti apa, apakah sudah baik, apakah cukup baik, ya, apakah sangat baik atau bahkan tidak baik. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan saat sekarang dan masa yang akan datang yang disediakan perusahaan. Nah, selain persepsi terhadap pelayanan, ya, kita juga bisa mengetahui ekspektasinya, ya. Kita bisa mengetahui ekspektasinya, kebutuhannya, keinginannya seperti apa terhadap produk kita.
Nah, itu yang berikutnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan tadi. Ya, jadi kalau sudah tahu ekspektasinya seperti apa, ya kita bisa meningkatkan mutu pelayanan sehingga sesuai dengan harapan-harapan pelanggan yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang gitu ya. Jadi kalau sudah punya data kepuasan pelanggan gitu ya, tentunya kita bisa membuat planning ya, membuat strategi marketing dan sebagainya yang lebih sempurna lagi gitu ya, menyempurnakan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Ini manfaat pengukuran kepuasan pelanggan. Nah, berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi ya. Ketika kita bicara marketing ya, kita berhubungan dengan manusia gitu ya, maka di antaranya ada juga faktor emosional, faktor personal daripada si pelanggan tadi gitu ya. Itu juga akan menentukan. Ya, yang pertama yang pasti adalah kualitas produk ya. Kualitas produk ya, ini sangat menentukan. Sebagaimana kita juga sudah mempelajari ya, bahkan dalam marketing mix itu, ya produk itu ada di urutan yang pertama gitu ya. Dari yang 7P atau 4P itu kan produk itu ada di urutan yang pertama. Kenapa? Karena ya kualitas produk akan menentukan kepuasan dari pelanggan gitu ya. Setelah dia membeli menggunakan produk, dia puas atau tidak puas, itu yang menentukan paling besar itu adalah kualitas produknya itu sendiri ya. Kemudian yang berikut adalah kualitas pelayanan ya, service quality-nya ya. Jadi bisa jadi produknya biasa aja, bisa jadi produknya itu biasa aja, atau produknya itu sesuai dengan will expectation ya. Dia berada di level simple tadi ya, di level simple confirmation ya, biasa aja gitu ya. Dari segi ekspektasi dengan realita performanya produknya itu biasa aja, tetapi ternyata perusahaan tadi memberikan ekstra di kualitas pelayanan, di service quality ya. Mungkin teman-teman pernah kan gitu ya, atau sering gitu ya, datang ke satu tempat itu bukan untuk beli produknya tapi hanya untuk menikmati kualitas pelayanannya aja gitu ya, vibes-nya aja gitu ya. Ketika kita datang ke satu toko misalkan, toko sepatu misalkan gitu ya, ada toko yang memang kualitasnya produknya bagus-bagus gitu ya, tapi ketika kita ingin membeli sesuatu itu kita harus self service misalkan, harus ngambil sendiri gitu ya, harus ngelihat sendiri, harus ngukur sendiri gitu ya. Nah, ada juga yang sebetulnya produknya biasa aja gitu ya, produknya itu ya bukan produk yang bermerek gitu ya, yang biasa aja, tetapi ketika kita datang dari awal sudah disambut, sudah dilayani gitu ya. Wah, semua produknya diturunin semuanya, dikasih lihat ke kita gitu ya, diukur, dikasih saran dan sebagainya gitu ya. Ada service excellence ya, ada pelayanan kualitas yang excellence gitu ya. Nah, sehingga kita yang sebelumnya ya ekspektasinya ya biasa aja gitu ya, simple konfirmasi tadi ya dengan produknya, tapi ketika kita mendapatkan ekstra service quality dari perusahaan tersebut ya kita akan merasa puas gitu ya. Padahal yang awalnya hanya di level simple confirmation, kita bisa naik ke level positive confirmation tadi karena adanya tambahan kualitas pelayanan, ada service quality ya. Kan kalau kita ke bengkel misalkan gitu ya, ada bengkel A, bengkel B gitu ya. Di bengkel A itu kita kalau duduk, udah duduk doang gitu ya, nunggu nyervis servis motor atau mobil gitu ya, duduk nunggu gitu ya. Nah, di bengkel B kita nunggu, ruangannya ber-AC, kemudian ada koran misalkan gitu ya. Lalu ada minuman dingin ya, free soft drink. Kita bisa ambil minuman sepuasnya gratis gitu ya. Di percetakan juga sekarang banyak tuh yang seperti itu. Sambil nunggu cetak, kalau mau minuman gratis gitu ya.
Ya paling sebotol minuman itu kan harganya paling 5.000 gitu ya. Tapi ya itu bagian daripada kualitas pelayanan, extra service quality. Ya sehingga customer akan merasa puas gitu Pak. Ya padahal kualitas produknya juga biasa aja, tapi karena adanya ekstra kualitas pelayanan tadi. Ya, ada percetakan atau ada bengkel gitu yang memberikan servis minuman gratis misalkan. Atau ada yang memberikan servis ada kursi pijat gratis misalkan gitu ya. Nah, itu adalah servis quality. Nah, berikutnya adalah emosional ya. Faktor emosional ya namanya kita berinteraksi dengan manusia ya, jual marketing dengan manusia, maka ya pasti akan melibatkan faktor emosional. Nah, faktor emosional ini kan nanti penyebabnya banyak ya, terkait juga dengan demografi, dengan usia, dengan latar belakang dan sebagainya. Jadi akan menentukan kepuasan pelanggan juga gitu ya. Ada pelanggan yang dia merasa puas ketika berhasil membeli merek-merek tertentu misalkan, ya membeli merek-merek yang branded ya, termasuk irasional customer ya, pelanggan yang irasional kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, ada juga pelanggan yang dia merasa puas kalau berhasil memiliki satu produk yang limited, ya, yang limited edition gitu ya, yang jumlahnya terbatas, atau yang personalized, yang ada nama dianya misalkan di situ. Nah ini adalah ada sisi-sisi emosional dari pelanggan yang bisa disentuh oleh perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Nah kemudian berikutnya adalah harga ya, harga produk. Apakah harganya realistis gitu ya, dengan performa atau kinerja barang yang dia terima, yang dia rasakan gitu kan, apakah sesuai, apakah enggak gitu ya. Dia beli barang harganya 1 juta, apakah 1 juta itu worth it atau enggak dengan kualitas yang dia dapat misalkan seperti itu. Nah, value for money. Jadi nilai dalam uang itu setara atau enggak dengan performa yang dia dapat, atau lebih rendah. Misalkan dia bayar mahal tetapi pelayanannya biasa aja gitu dalam tanda kutip. Atau dia bayar mahal tapi pelayanannya di bawah standar misalkan. Nah, dia pasti akan kecewa gitu ya. Orang bisa aja membayar mahal gitu ya. Dia rela bayar mahal, rela mengeluarkan uang banyak. Yang penting dia mendapatkan value yang juga setara gitu ya. Value for money yang setara. Ya. Dia bayar layanan mahal gitu, tapi dia dapatnya yang setara dengan apa yang dia bayar, dia akan merasa puas gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah biaya konsumen ya. Nah apakah ada biaya-biaya lainnya misalkan yang dibebankan ya kepada pelanggan ketika dia membeli satu produk? Ada biaya admin, ada biaya ongkir, ada biaya handling itu sebagainya. Nah, itu akan menurunkan tingkat kepuasan konsumen gitu ya. Nah, jadi kadang perusahaan itu tidak terbuka gitu ya, tidak terbuka untuk menampilkan semua biaya di depan gitu. Tapi ternyata ketika customer sudah deal, oh ini ada biaya materai, oh ini ada biaya handling, oh ini ada biaya pengiriman, oh ini ada biaya segala macam. Ternyata ketika dijumlah-jumlah, dia menambah harga produk jadi lebih mahal gitu ya. Nah, atau bisa juga ada juga pelanggan yang ada juga perusahaan yang mentotal semua biayanya ya di awal, di include semuanya sudah harganya sudah beres semuanya gitu ya. Nah, bisa juga seperti itu untuk agar customer ini merasa tidak dibohongi dengan harga yang ditawarkan gitu. Nah, ini faktor-faktor ya yang mempengaruhi ya kepuasan pelanggan. Kualitas produk, kualitas pelayanan, ya emosional, biaya, dan harga dan biaya. Jadi kalau digambarkan ya dari yang tadi kita bahas ya faktor-faktornya, ya ada produk quality, service quality, ada price, ya kemudian di sini ada tambahan, ada personal faktor ya tadi ya, faktor emosional, lalu ada situasional faktor, misalkan
ya dalam kita belajar kemarin ada lingkungan eksternal misalkan gitu ya, harganya naik, pajak dan sebagainya, ada situasional faktor gitu kan, ada mungkin sebaliknya misalkan ada diskon Harbolnas kayak kemarin ya 12 gitu ya. Nah, kemudian yang ini semua akan memberikan customer satisfaction, akan mewujudkan kepuasan pelanggan gitu ya. Ada produk, service, price, kemudian ada personal factor dan situational factor gitu ya. Nah, ini akan membentuk customer satisfaction. Nah, berikutnya ya tadi kita bicara kepuasan pelanggan. Lalu kemudian ada yang namanya satisfaction gap ya. Jadi gap atau penghalang ya, kepuasan pelanggan, di mana ini menurut Moody Peter dan Angela Cottam ini bahwa tidak akan bisa tercapai kepuasan pelanggan total. Total customer satisfaction itu adalah sesuatu hal yang mustahil untuk dicapai, sekalipun hanya untuk sementara waktu ya. Jadi kalau kita punya skala 1 sampai 100 gitu ya, total satisfaction-nya ini total customer satisfaction ini 100. Nah, itu adalah angka yang mustahil gitu ya. Kepuasan pelanggan total itu tidak mungkin bisa tercapai gitu ya. Kalau kita punya skala 1 sampai 10, mungkin customer itu akan puas di angka 9,99 gitu ibaratnya. Dia nggak akan mungkin memberikan nilai yang sempurna. Ini namanya satisfaction gap gitu ya. Ada kepuasan pelanggan total yang tidak mungkin bisa tercapai. Nah, kita harus pahami ini. Nah, gap itu bisa terjadi di mana ya? Bisa terjadi pertama adanya kesenjangan di antara manajemen dengan pelanggan. Jadi manajemen perusahaan tidak memahami secara tepat apa yang diinginkan pelanggan gitu ya. Atau tidak sesuai dengan pasarnya gitu ya. Jadi apa yang ditentukan oleh manajemen itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan gitu ya. Nah, ini terjadi gap antara ekspektasi customer dengan persepsi dari manajemen. Nah, lalu kemudian yang kedua, dari manajemen persepsi itu yang tidak sesuai dengan service quality ya, specification gap. Jadi servisnya yang tidak sesuai gitu ya. Jadi manajemen sudah paham apa yang diinginkan pelanggan ya, tetapi kemudian ketika mendelivery itu, ketika memberikan service quality itu tidak standar gitu, tidak sesuai dengan SOP tadi misalkan gitu ya. Misalkan kebijakan di pusat pelayanannya harus seperti ini misalkan gitu ya, ABCD, tapi ternyata ketika sampai di cabang ternyata yang dilakukan ya performanya itu bukan ABCD tapi misalkan EFGH misalkan gitu ya, sehingga kemudian terjadi gap ya antara manajemen ya, persepsi manajemen dengan service quality yang diberikan pada pelanggan. Nah, lalu yang ketiga bisa juga terjadi gap antara service quality specification dengan service delivery gap ya. Jadi spesifikasinya udah jelas, SOP-nya udah jelas gitu ya. Ada SOP-nya, ada standar servisnya, tapi kemudian ketika delivery, ketika menyampaikan, ya ketemu dengan pelanggannya, realita di lapangan itu berbeda. Nah, sehingga terjadi gap ya. Adanya gap satisfaction gitu ya. Bisa jadi karena personilnya kurang terlatih ya, atau beban kerjanya terlalu berat gitu ya, jam kerjanya terlalu panjang, gajinya terlalu kecil misalkan gitu ya. Jadi spesifikasi SOP quality yang udah dibuat oleh manajemen akhirnya nggak terdeliver dengan baik ke pelanggan karena tadi banyak faktor ya, customer service-nya kurang terlatih misalkan, bagian-bagian frontliner ya terutama ya, atau tadi beban kerja yang terlalu berat dan sebagainya, sehingga standar yang tadi sudah ditetapkan itu tidak bisa terpenuhi. Nah, kemudian ada service delivery dengan external communication gap. Ya, jadi ada kesenjangan ya karena harapan
konsumen dipengaruhi oleh pernyataan yang dibuat oleh perusahaan melalui komunikasi pemasaran atau iklan perusahaan. Ya, jadi service delivery-nya itu tidak sesuai dengan iklannya gitu ya, dengan apa yang dipromosikan, dengan apa yang ditawarkan. Sudah penawarannya terlalu over gitu ya. Penawarannya terlalu over, tapi kemudian yang diberikan delivery-nya ternyata tidak sekeren yang ditawarkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini terjadi gap juga antara service delivery dengan external communication gap. Kemudian perceived service dengan expected service gap. Kesenjangan terjadi karena pelanggan memiliki persepsi yang keliru tentang kualitas pelayanan jasa tersebut. Ya, karena pelanggan mengukur kinerja perusahaan dengan cara yang lain. Nah, jadi bisa jadi pelanggannya nih yang miskomunikasi gitu ya. Pelanggannya salah baca informasi, salah baca salah dapat informasi gitu ya. Mungkin dia dapat bisikan atau dapat info pelayanannya di sini itu bagus loh gitu ya, nilainya 10. Tapi padahal sebenarnya realitanya di perusahaan tersebut memang tidak bisa memberikan nilai 10. Ya, hanya bisa memberikan sampai dengan angka 8. Nah, over ekspektasi terjadi karena pelanggan memiliki persepsi yang keliru. Jadi informasi yang dimiliki oleh pelanggan itu memang keliru gitu kan. Sehingga terjadi over expectation. Nah, itu 5 faktor ya, 5 faktor yang menyebabkan satisfaction gap. Ya, 5 faktor yang menyebabkan satisfaction gap yang terjadi di customer, gitu ya. Nah, kemudian ya ini gambarannya, modelnya ya, kira-kira bagaimana satisfaction gap itu bisa terjadi gitu ya. Ya, bisa terjadi di level manajemen, bisa terjadi di level SOP, ya, bisa terjadi di level delivery service-nya, bisa jadi terjadi kesalahan di level komunikasi, dan juga bisa jadi kesalahan kekeliruan itu justru terjadi di level pelanggan, gitu ya. Pelanggan keliru mendapatkan informasi, ya. Oke, itu tadi, ya. Itu tadi tentang kepuasan pelanggan ya, tentang kepuasan pelanggan. Nah, di mana kepuasan pelanggan ini menentukan keberhasilan dari marketing ya. Apakah dia nanti akan melakukan repeat order atau enggak, itu akan sangat tergantung dengan level kepuasan pelanggan. Oke. Ya, itu tadi yang materinya ya, yang sudah saya sampaikan. Nah, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Ada pertanyaan? Saya cukup. Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk sistem gabungan dengan Bu Novi bagaimana ya, Pak, nantinya? Oh ya, belum dibahas ya. Saya juga belum komunikasi lagi dengan Bu Novi ya. Terakhir itu sebelum UTS kemarin sudah sempat komunikasi, tapi kemudian belum dilanjut lagi gitu ya. Kalau dari Bu Novi udah ada arahan belum ke teman-teman? Tugasnya apa? Kita disuruh buat ini, Pak, apa sih, kayak usaha gitu, terus nanti dipersiapin bahan dan alatnya, terus dihitung apa usaha itu layak atau enggak gitu, Pak. Bu Novi itu ngajar apa sih? Ekonomi teknik. Ekonomi teknik. Gitu. Nah, kita disuruh
konsultasi juga mengenai 4P dan STP-nya juga Pak di pelajaran Bapak gitu. Selain Bu Novi, saya terus siapa lagi? Satu lagi. Lupa saya. Dua atau tiga sih? 2 doang, Pak. 2 doang ya. Ya udah kalau gitu berarti dari saya tinggal sisi marketingnya aja. Ya dari Bu Novi kan udah kalkulasinya ya. Kalkulasi bahan, alat dan sebagainya gitu ya untuk memulai kan, mulai usahanya. Nah, tinggal di saya nanti dari sisi marketingnya ya betul tadi yang seperti yang sudah teman-teman lakukan kemarin, tugasnya membuat analisa 7P-nya, itu aja. Membuat analisa 7P-nya dari usaha yang mau teman-teman jalankan gitu ya. Analisa 7P-nya apa gitu. Dibuat, didetilkan gitu ya. Nanti tinggal kita diskusikan aja gitu. Itu Untuk STP-nya juga nggak, Pak? ya itu udah termasuk ya, STP dan 7P itu udah pasti masuk kan. Segmenting, targeting dan positioningnya udah pasti dibahas juga di situ gitu ya. Nanti kan waktu itu udah pernah dikasih tugas juga kan tentang STP kan. Satu kelas itu berapa kelompok jadinya? Kalau dari Bu Novi satu kelas berapa kelompok? Per kelompoknya 3-4, Pak. Per kelompok 3-4. Jadi banyak ya? Iya, Pak. Oke. Ya itu tinggal dilengkapi aja STP sama 7P-nya ya. Nanti kalau ada waktu kapan kita diskusikan khusus ya untuk membahas tugas itu atau mau pekan depan kalau teman-teman sudah siap presentasinya misalkan ya pekan depan kita bahas ya ya beberapa kelompok gitu ya sebagai sampling. Jadi kalau ada yang perlu dikoreksi atau perlu diperbaiki nanti yang kelompok lain bisa memperbaiki gitu ya. Gimana pekan depan aja kita sepakati ya. Dipersiapkan, kemudian nanti pekan depan kita diskusikan bareng gitu ya. Nah pastinya kan nggak mungkin bisa semuanya kita bahas, semua kelompok kita bahas kan. Kita sampling aja nanti beberapa kelompok, ya kira-kira apa yang perlu diimprove dari hasil diskusi teman-teman ya, presentasi yang disampaikan. Nah jadi nanti kelompok yang lain tinggal menyesuaikan aja. Seperti itu. Kalau jenisnya semuanya udah dapat, udah menentukan. Jenis usahanya udah menentukan semuanya. Alhamdulillah sudah, Pak, kalau di C. Judulnya udah berarti, semuanya udah. Sudah, Pak. Oke. Nanti saya minta judulnya aja ya, biar nanti pas kita mau di random bisa apa namanya, ya bisa representatif lah. Jadi nggak harus semuanya dibahas, nggak semua kelompok dibahas, tetapi representatif yang kita bahas bisa mewakili semuanya gitu. Ya, pekan depan ya, kita agendakan. Baik, Pak. Oke. Ya, sampai di sini tadi yang saya sudah sampaikan. Lalu kemudian beberapa waktu lalu kan saya sempat memberikan tugas ya terkait apa yang membuat analisa dari 7P dari ada yang dari makanan ya, ada yang dari minuman ya, betul nggak? Ingat nggak? Nah, Iya, Pak. Nah sekarang teman-teman lengkapi lagi, tambah lagi, masih dengan produk yang sama,
dengan produk yang sama, ya tahun kemarin itu ada yang makanan, ada yang minuman, ada satu lagi apa ya, pakaian ya. Nah, ditambah lagi tolong dilengkapi dengan yang barusan kita bahas ya, tentang kepuasan pelanggan ya, tentang kepuasan pelanggannya. Nah, yang apa aja yang dibahas ya? Yang dibahas ini aja nih di dalam satu slide ini ya. Di dalam satu slide ini ya, teman-teman silakan diskusikan gitu ya. Silakan diskusikan produk quality-nya, service quality-nya, price-nya, situational factor dan personal faktornya gitu ya. Nah, kita anggap teman-teman adalah sampling dari pelanggan gitu ya. Jadi misalkan kalau nggak salah tuh ada yang bahas tentang kopi kenangan misalkan gitu ya. Ambil contoh misalkan kopi kenangan. Nah, kan satu kelompok teman-teman ada berapa orang? 5, Pak. Ada 5 ya. Nah, anggap aja 5 orang ini mewakili 5 konsumen gitu ya. Mewakili 5 konsumen. Nah, kemudian masing-masing memberikan angka gitu ya. Misalkan untuk produk quality ya, kopi kenangan dari 1 sampai 10 misalkan memberikan angka berapa? Oh, memberikan angka 8 misalkan atau angka 7 kan masing-masing nanti akan beda kan. Lalu kemudian dari sisi service memberikan angka berapa misalkan gitu ya. 1 sampai 10 memberikan angka berapa. Kemudian dari sisi harga ya, dari sisi harga memberikan angka berapa. Nah, dari situ nanti akan dijumlah ya customer satisfaction-nya. Akan dijumlahkan, akan disimpulkan, didiskusikan oleh teman-teman sendiri apakah sudah memenuhi kepuasan pelanggan atau belum gitu ya. Bisa dipahami nggak? Berarti kayak melakukan survei gitu ya Pak dari Ya, kayak melakukan survei tapi audiensnya cuma anggota kelompok aja gitu. Ya, jadi masing-masing nanti harus ya memberikan nilai sesuai dengan ekspektasinya gitu, sesuai dengan ekspektasinya masing-masing gitu ya. Kalau memang menurut teman-teman kurang bagus ya kasih nilai ekspektasi yang enggak kasih nilai performa yang enggak bagus gitu ya. Jadi jangan dikasih bintang atau jangan dikasih angka 10 semua gitu ya. Kan setiap kepala pasti beda-beda kan gitu ya. Dari produk quality misalkan memberikan ada yang memberikan nilai 7, ada yang memberikan nilai 6, ada yang memberikan nilai 8 misalkan gitu ya. Nah, nanti tinggal di rata-rata ya, dari 5 orang rata-ratanya berapa nilainya. Seperti itu gitu kan. Nanti dari service quality ya, nilai rata-ratanya berapa. Dari sisi harga nilai rata-ratanya berapa. Nah, 3 faktor ini aja yang teman-teman analisa ya, kemudian akan mendapatkan rata-rata customer satisfaction dari produk tersebut gitu ya. Nah, ini kita tugasnya ini sebenarnya tugas ya dalam tanda kutip demo lah ya, atau pura-pura gitu ya. Pura-pura teman-teman sedang melakukan pengukuran kepuasan pelanggan gitu. Jadi agar teman-teman tahu polanya aja, tahu konsepnya seperti apa gitu ya. Ya, bisa dipahami? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, deadline-nya kapan? Deadline-nya kapan? Kalau Sabtu bagaimana, Pak? Lama banget. Ini saya kasih contoh ya.
Kapan? Bapak, ini tuh digabung sama PPT kita yang kemarin atau gimana, Pak? Digabung juga nggak apa-apa, biar kelihatan lanjutannya gitu. Digabung aja, nanti dikirim ulang. Oke, baik, Pak. Sebentar, saya kasih lihat. Oke. Nah, contohnya kayak gini aja, teman-teman buat ya. Pengukuran kepuasan pelanggan, produk apa gitu ya. Nah, kemudian dibuat 3 aspek, 3 faktor. Pertama adalah produk quality. Ya, produk quality, berapa orang yang memberikan nilai 5 misalkan. Yang memberikan nilai 5 ternyata 4. Gitu ya. Kemudian memberikan nilai 10 misalkan 1 orang, kan satu kelompok ada 5 orang ya misalkan gitu ya. Nanti rata-rata berapa? Di rata-rata berapa nilainya? Ya misalkan ternyata nilainya itu adalah misalkan ya produk quality dari 5 orang ada 2 yang memberikan nilai 6. Lalu kemudian ada 3 yang memberikan nilai 7 ya. 6 kali 2 12 ya. 7 kali 3 21, 21 tambah 12. Ya 33 ya, 33 kemudian dibagi 5 audiens. Nah, nilai rata-ratanya berapa? Nah, nilai rata-ratanya ada di angka berapa gitu ya. Misalkan di sini ada ya, misalkan ini ada 3 orang. Di sini ada 1, di sini ada 1 misalkan. Ya. Sini 2 deh, 2. Sini ada 1. Dulu. Ya, contohnya misalkan produk quality ada yang memberikan nilai 6 ada 1 orang, yang memberikan nilai 7 ada 2 orang, memberikan nilai 8 ada 1 orang, memberikan nilai 10 ada 1 orang, ya kan? Nah, berarti produk quality-nya ini kan ini 6, 14, 20 tambah 8, 28 tambah 10, 38, ya kan? Nilainya 38 dibagi 5, ya. Ada 5 audiens, berarti rata-rata kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk X itu adalah di angka 7,6. Nah, berarti adanya di sini. Adanya di sini. Nanti service quality-nya bagaimana, lalu dari sisi harganya bagaimana. Nah, teman-teman buat tabel seperti ini gitu ya. Bisa dipahami?
Bisa, Pak. Saya, oke. 3 aspek gitu ya, dan saya minta sesuai dengan ekspektasi masing-masing gitu ya. Jadi nanti angkanya ini akan lebih variatif gitu ya. Jadi jangan semuanya 10 atau semuanya 8 gitu ya. Nah, sesuai dengan ekspektasi teman-teman masing-masing, kan pastinya pernah menggunakan produk atau pernah mengetahui produk tersebut gitu ya. Kalau misalnya ternyata, oh saya nggak pernah membeli produk tersebut gitu ya, saya nggak tahu misalkan. Misalnya ada anggota kelompok yang seperti itu, ya berarti nilainya berarti ya kosong aja gitu ya. Nggak ada nilainya karena dia nggak pernah menggunakan produk tersebut kan. Dia bukan pelanggan dari produk tersebut gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi akan terlihat lebih realistis. Ini hanya sebagai demo ya atau dummy ya, bagaimana nanti teman-teman ketika di perusahaan itu melakukan survei atau pengukuran kepuasan pelanggan gitu ya. Nah, kita punya gambarannya seperti ini gitu. Ya. Oke, nanti tolong ditambahkan di tugasnya ya, lalu dikirim ulang bisa di grup aja ya biar kelihatan. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan hari ini ya. Nanti harapannya bisa teman-teman lebih perdalam di diskusi teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silahkan ditanyakan via Japri boleh. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena saya juga belum fit betul ya, si batuk-batuk, sehingga kurang optimal juga dalam menyampaikan pada pertemuan hari ini ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga pekan depan bisa berjumpa kembali. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk absen di e-learning dan juga di Kaizalanya. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.